Pengakuan wanita diduga pernah diperas AKBP Akhirudin 5 juta rupiah usai dituduh nabrak motor Harley di jalan. Borok AKBP Akhirudin Hasibuan kembali diungkap oleh wanita yang diduga pernah menjadi korbannya. Wanita tersebut mengaku pernah diperas oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Hal itu terjadi usai ia dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Akhirudin Hasibuan hingga diminta uang ganti rugi 5 juta rupiah. Pengakuan itu diungkapkan pemotor lewat akunnya bernama @ayusar_. Di kolom komentar kakak kandung Ken Admiral Dinda Safai. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Namun kejadian tersebut justru diputarbalikan oleh ex-Kabak Bin Opsnal di Dit Narkoba Polda Sumatera Utara seolah dirinya yang ditabrak. Kala itu diketahui AKBP Akhirudin Hasibuan mengendarai motor Harley miliknya. Karena motor tersebut lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Dulu pernah bermasalah sama bapak ini, kata temanku yang bawa motor, dia yang salah karena asal belok aja. Akhirnya kami ditabrak, malah kami yang dituduh nabrak dia. Karena lecet Harley-nya, kami disuruh ganti rugi 5 juta rupiah. Habis itu kata temanku, katanya dia nodong pistol ke kami. Atas pengakuan itu, Dinda Safai sempat mengunggah pernyataan seorang warganet yang mengaku pernah berurusan dengan Akhirudin. Diketahui belakangan, selebgram Dinda Safai gencar memposting soal adiknya di akun media sosial miliknya. Di sisi lain, setelah terbongkar harta dan kekayaan AKBP Akhirudin Hasibuan di LHKPN, pihak KPK pun angkat bicara. Sejumlah pihak sebelumnya mendesak KPK mengusut kemewahan properti AKBP Akhirudin Hasibuan yang diduga tidak sinkron dengan harta yang tertera di LHKPN. KPK menyatakan motor Harley Davidson dengan nomor polisi B6168 HSB yang kerap dipamerkan AKBP Akhirudin di medsosnya itu bodong alias palsu. Nama AKBP Akhirudin ikut terseret lantaran menyaksikan hingga membiarkan putranya melakukan penganiayaan secara sadis kepada Ken Admiral di TKP. Ternyata bukan kali ini saja AKBP Akhirudin Hasibuan terlibat kasus penganiayaan. Sebelumnya pada tahun 2017, Akhirudin Hasibuan diduga melakukan aksi kekerasan terhadap juru parkir Najirman. Aksi itu berawal dari Akhirudin salah memarkirkan kendaraannya di areal parkiran sepeda motor di kawasan rumah makan Stick and Shake Jalan Adam Malik. Diduga tersinggung karena diminta memindahkan kendaraan, Akhirudin lantas memarahi Najirman hingga melayangkan kakinya untuk menendang pria tua tersebut sampai tersungkur jatuh. Peristiwa itu pun disaksikan oleh cucunya yang bernama Zailani. Najirman didampingi cucunya pun melaporkan peristiwa tersebut ke Propam Polda Sumatera Utara. Pengakuan mengejutkan datang dari seorang wanita yang diduga pernah diperas oleh AKBP Akhirudin. Wanita tersebut menuturkan dalam kolom komentar di akun Instagram kakak Ken Admiral, Dinda Safai, dirinya menceritakan saat itu ia dan seorang temannya dituduh menabrak motor Harley Davidson milik AKBP Akhirudin Hasibuan hingga minta ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Menurut penuturan wanita itu, ia dan temannya diduga pernah ditabrak oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Diketahui belakangan, selebgram Dinda Safai gencar memposting soal adiknya di akun media sosial miliknya. Namun, kejadian tersebut justru diputarbalikan oleh ex-Kabak Bin Opsnal di Dit Narkoba Polda Sumut seolah dirinya yang ditabrak. Karena motor tersebut lecet, wanita tersebut mengaku diminta ganti 5 juta rupiah. Atas pengakuan itu, Dinda Safai sempat mengunggah pernyataan seorang warganet yang mengaku pernah berurusan dengan Akhirudin. Anak mantan Kepala Bagian Dit Narkoba AKBP Akhirudin Hasibuan, yaitu Aditya Hasibuan, resmi menjadi tersangka kasus penganiayaan. Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, @listiosigitp, Kapolri ikut berkomentar atas penangkapan Aditya Hasibuan dan menyampaikan terima kasih untuk kinerja para anggotanya. Akhirudin Hasibuan resmi dihentikan dari jabatannya. Dia terbukti melanggar kode etik usai diduga membiarkan anaknya melakukan kekerasan. Belakangan terungkap fakta dan dosa-dosa Akhirudin selama ini sebagai pribadi maupun polisi. Pertama, AKBP Akhirudin pernah dilaporkan atas dugaan kasus penganiayaan terhadap juru parkir pada 2017 lalu.
Kedua polisi saat ini menyelidiki adanya dugaan gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang yang dilakukan AKBP Akhiruddin Hasibuan. Penyelidikan itu dilakukan usai kepolisian menemukan gudang BBM solar yang diduga milik AKBP Akhiruddin. Ketiga, hidup mewah. Laporan harta AKBP Akhiruddin tidak berubah selama 10 tahun terakhir. Dalam LHKPN terakhir pada Maret 2021, harta AKBP Akhiruddin masih 467,5 juta rupiah, sama dengan pada laporan 2011 silam. Padahal AKBP Akhiruddin kerap pamerkan kendaraan mewah, seperti Harley Davidson dan Jeep Rubicon. Keempat, AKBP Akhiruddin memaki-maki dengan kata kotor ke keluarga korban penganiayaan yang dilakukan anaknya. Awal mula kejadian penganiayaan yang terjadi di rumahnya di Jalan Karya Dalam, Medan Helvetia. AKBP Akhiruddin yang mengenakan baju oranye bertuliskan Patsus tampak didampingi propam, penyidik, dan juga pengacaranya. Ia tampak dengan seksama memperhatikan sang anak memperagakan setiap adegan yang terjadi. Bahkan ia tampak berbincang dengan Dirkrimum Polda Sumut, Kombes Sumaryono yang mengenakan baju kaos berwarna hitam. Namun sebelum memasuki area rekonstruksi, tersangka AKBP Akhiruddin Hasibuan juga masih menyempatkan untuk memeluk anaknya tersebut. Keluar rumah mengetuk jendela kamar tersangka Aditya Hasibuan yang saat itu sedang tidur bersama dengan saksi Muhammad Rajainal Daulat Siregar, saksi Niko Setiawan, dan saksi Muhammad Nizam Kasmal Salibu. Dek, keluar dulu, Dek. Dan ini pun bukan keterangan kami nih. Keterangan korban yang viral di video itu bukan. Sama-sama sekali.